Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umatnya. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat. A. Islam sebagai dasar moral bangsa. Muhammad Natsir berpandangan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi pondasi perilaku masyarakat dan pemimpin bangsa. B. Hubungan Islam dan negara. Natsir menegaskan bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan secara ekstrim. Negara memang bukan negara agama, tetapi nilai-nilai Islam harus menjiwai kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat. Ia melihat Islam sebagai sumber etika publik, bukan alat kekuasaan. Mosi Ektakral Natsir. Pemikiran Natsir tentang persatuan bangsa terlihat jelas dalam Mosi Ektakral Natsir pada tahun 1950 yang berhasil menyatukan Indonesia kembali dari bentuk negara federatoris menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini menunjukkan komitmennya terhadap keutuhan bangsa di atas kepentingan kelompok. Yang D. Dakwah bilhal atau dakwah melalui perbuatan. Natsir menekankan pentingnya dakwah bilhal, yaitu menyebarkan nilai Islam melalui tindakan nyata seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Dakwah tidak cukup hanya dengan ceramah, tetapi harus diwujudkan dalam aksi sosial. Yang E. Pendidikan sebagai kunci kemajuan umat. Menurut Natsir, pendidikan adalah alat utama untuk membangun umat dan bangsa. Ia menolak dikotomi antara pendidikan agama dan umum, karena keduanya harus berjalan seimbang untuk mencetak manusia yang berilmu dan berakhlak. Yang kedua, relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Yang A. Krisis moral dan etika publik. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis keteladanan. Pemikiran Natsir tentang Islam sebagai dasar moral sangat relevan untuk membangun integritas pemimpin dan masyarakat. Yang B. Tantangan persatuan dan polarisasi. Meningkatkannya polarisasi sosial, politik, dan keagamaan menjadikan agama Natsir tentang persatuan bangsa semakin penting. Semangat Mosi Ektakral mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh merusak keutuhan NKRI. Yang C. Dakwah yang humanis dan solutif. Di tengah tantangan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan akses pendidikan, konsep dakwah bilhal sangat relevan. Umat Islam dituntut hadir sebagai solusi nyata, bukan sumber konflik. Yang D. Pendidikan karakter dan moderasi. Pemikiran Natsir tentang pendidikan terpadu relevan dengan kebutuhan saat ini. Akan pendidikan karakter, moderasi beragama, dan relasi kebangsaan, agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham ekstrem. Yang E. Islam dan demokrasi. Natsir menghargai musyawarah dan kebebasan berpendapat. Hal ini sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila, di mana aspirasi rakyat dihormati dalam bingkai etika dan tanggung jawab moral. Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah pemikiran Muhammad Natsir menegaskan bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Gagasannya tentang moralitas, persatuan, pendidikan, dan dakwah sosial sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa dan umat. Dengan meneladani pemikiran Natsir, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang beriman, berilmu, dan bersatu dan berkedaulatan. Sekian penjelasan dari saya tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umatnya. Maaf jika presentasi saya tidak sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu yang pernah bersama.